Puji Tuhan, senang bisa berjumpa lagi di Morning Coffee with FJ. Saya sendiri, Joshua Supit, edisi yang kedua. Berdamailah karena itu yang Anda perlu. Sekali lagi, berdamailah. Di kehidupan ini, hari-hari ini kita harus bisa punya kedamaian. Tentang iri hati, hidup yang membandingkan, semua itu bisa diatasi waktu bisa berdamai. Kemarahan, kebencian, kepahitan, merasa terpojok, merasa diperlakukan tidak adil, mungkin kita lagi ada dalam persimpangan, kondisi yang berat, terus menekan, membuat kita rasanya begitu stres, begitu sangat takut, penuh kekhawatiran. Saya ingin katakan, semua itu bisa kita atasi. Sebagai orang percaya, sebagai milik Yesus, kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan untuk kehidupan kita tidak dalam kedamaian. Saya berdoa, bahkan lewat Morning Coffee with FJ ini kita berdiskusi, kita ngobrol, teman-teman dimanapun Anda berada, saya berdoa Anda bisa menemukan kedamaian. Itulah kenapa episode kedua ini saya beri judul Berdamailah karena itu yang Anda perlu. Nah, mulai dari mana untuk kita bisa berdamai? Ya harus berdamai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri. Alkitab katakan di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka dahsyat nih, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi syarat untuk kita semua, saya sendiri di sini, dimanapun Anda berada, jika ingin bisa berdamai dengan diri sendiri, syarat yang terutama adalah jangan malu, jangan segan, jangan merasa tidak enak untuk datang ke Tuhan dan minta maaf. Mohon pengampunannya. Itu syarat yang luar biasa dan sangat penting untuk bisa kita lakukan. Meminta maaf kepada Tuhan akan dosa dan kesalahan kita. Karena Alkitab katakan, kalau kita lakukan itu, percaya kita punya Tuhan yang setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Yuk sama-sama yuk. Dalam perjalanan kita juga ada di penghujung tahun 2023. Nggak ada salahnya. Ambil momen untuk merenung, bermeditate, mengevaluasi. Supaya kita nggak kehilangan esensi alasan kenapa kita masih ada sampai hari ini. Karena yang Tuhan mau salah satunya adalah kita semua bisa hidup di dalam damai, peaceful. Dan dimulai dari berdamai dengan diri sendiri. Saya percaya momen ini, Morning Coffee ini bisa men-trigger. Saya percaya Roh Kudus akan membantu kita dimanapun Anda berada untuk merenung, merasakan dan percaya. Inilah waktu terbaik. Hari ini sekarang datang ke Tuhan. Untuk apa? Mohon ampun dan minta maaf. Karena kita punya Tuhan yang baik, adil dan setia. Jadi berdamai dengan diri sendiri adalah sebuah kondisi keadaan di dalam kita. Kondisi keadaan di mana kita bisa menjaga tingkat kedamaian dan kesejahteraan. Bukan di luar. Jadi berdamai dengan diri sendiri itu fokusnya dari dalam. Yes, kita perlu menjaga. Kita perlu melindungi damai dan sejahtera yang ada di dalam kita. Tanpa dipengaruhi oleh keadaan apapun. Baik dari sisi luar atau sisi dalam. Jadi kemampuan untuk bisa menjaga, melindungi dan merawat kondisi damai dan sejahtera. Itulah arti kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Yuk lakukan sesuatu sekarang
untuk dirimu. Yes, bisa. Apapun hari ini yang membuat Anda stres, khawatir, takut, susah moving forward, susah move on, nggak berani melangkah, dan rasanya nggak bisa buat keputusan. Dengar baik, kita bisa atasi semua itu. Kita bisa melakukan semuanya dengan cara yang benar di waktu yang tepat. Tapi perlu dimulai dengan punya kedamaian dari diri sendiri. Itulah kenapa di Morning Coffee ini saya mau berbagi nih. Ada beberapa prinsip penting untuk bisa dimanapun Anda berada, berdamai dengan diri sendiri. Yang pertama ya, prinsip pertama untuk berdamai dengan diri sendiri. Perhatikan, di mana ada kekudusan dan kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Jadi memang untuk bisa menjaga kondisi sejahtera dan damai, peaceful di dalam kita juga harus buat pilihan. Gak bisa jalanin hidup sembrono, semaunya, gak teratur, gak teragendakan. No. Kita harus punya effort untuk memperhatikan diri kita. Menjaga, melindungi. Jadi emang harus punya extra time, extra knowledge, extra experience. Supaya kita dalam hidup ini melangkah ke depannya, progresnya benar. Bukan hanya pengulangan-pengulangan, apalagi stagnan, statis. No, Tuhan mau kita melangkah. Alkitab berkata, rahmatnya selalu baru, kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Dan saya percaya di episode kedua ini menjadi hal yang baik untuk kita di-refresh lagi as a family, right? Sebagai satu keluarga bahwa you're not alone, saya nggak sendiri, Anda nggak sendiri. Dan saya percaya di episode ini Tuhan Yesus lakukan sesuatu yang berdampak luar biasa buat kehidupanmu. Dimanapun Anda berada, Dia akan memberikan damai. Itulah kenapa prinsip yang pertama, yuk hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kebenaran. Alkitab katakan di Yesaya 57 ayat 19 sampai 21. Aku akan menciptakan puji-pujian, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak sebab nggak bisa tenang. Dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Firman Allahku. Jadi ayo buat pilihan. Kalau saya aja bisa dengan segala kekurangan, saya nggak bilang saya sempurna. Di momen Morning Coffee ini juga adalah momen di mana kita bisa terbuka, berlatih untuk jujur, apa adanya. Tapi kita mengerti, kita nggak kehilangan ground, kita nggak kehilangan dasar untuk tetap percaya dan yakin bahwa hidup ini bisa dilanjutkan dengan damai. Bahkan bukan hanya itu, dengan sejahtera dan kemenangan. Kenapa? Karena kita punya firman, kita punya kebenaran yang akan selalu menjadi pelita di kehidupan kita. Prinsip yang kedua, untuk bisa berdamai dengan diri sendiri adalah damai sejahtera hanya ada dalam Yesus. Itu kenapa di Efesus 2 ayat 14 dikatakan, karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Dan ini menjadi dasar kebanggaan, hormat hidupku every single day. Karena aku memiliki Yesus. Dan Yesus memiliki hidupku. Dialah my savior. Dialah juru selamatku. Dialah penulis jurnal daily hidupku. Karena kalau aku hanya melihat atau saya hanya melihat apa yang pernah dan rasanya yang jelek-jelek di belakang hidup saya waktu-waktu yang lalu, saya nggak akan bisa maju kalau saya terus diam di masa lalu. Tapi saya mau bergerak, saya mau percaya karena saya tahu saya punya Tuhan yang sangat mengasihi saya dan Dia memilih saya dan saya punya kesempatan untuk datang kepada Dia apa adanya. Tinggal perlu keberanian dan melangkah aja dan
perlu kerendahan diri hati juga. Seperti tadi dimulai untuk apa? Minta maaf, mohon pengampunannya dan kita akan terima. Itu sebabnya saya berdoa, jangan sampai Anda tidak memiliki Tuhan di hidupmu. Jadikan dia menjadi center, pusat dan yang terutama. Maka apapun yang terjadi hari ini, saya yakin dimanapun Anda berada, Anda tidak menyerah. Why? Karena Anda punya damai yang memimpin kehidupan Anda. Kalau ada damai, maka akan ada kejelasan, ada kejernihan. Dan di situ momen waktu Anda bisa apa? Membuat keputusan-keputusan terbaik di hidupmu. Yang ketiga, prinsip ketiga untuk berdamai dengan diri sendiri adalah damai sejahtera nggak akan terjadi. Perhatikan, jikalau hal yang baik dan yang jahat tetap bersatu. Setuju ya? Damai sejahtera nggak akan datang. Kita nggak akan peroleh kalau hal yang baik dan hal yang jahat masih terus kita satukan. Artinya kita hidupnya dua kaki, nggak fokus, nggak punya integritas, nggak ada kesetiaan. No, nggak bisa begitu. Kita akan ada dalam kebingungan, ketidakjelasan. Dan akhirnya kita akan kesulitan menjalani. Kenapa? Terlalu banyak pilihan. Terlalu banyak yang dilihat, terlalu banyak yang didengar. Dan akhirnya bisa mempengaruhi apa yang ada di dalam kita. Dan akhirnya kita susah untuk bisa berkata cukup. Karena orang yang bisa berkata atau mengerti cukup di hidupnya, dia ada dalam kenikmatan yang luar biasa. Menyedihkan banget dan sangat berbahaya jika seseorang atau kita kesulitan untuk bisa memahami sebuah arti cukup di hidup kita. So, ayo buat pilihan. Dan biar Morning Coffee ini membantu kita juga untuk terconnect, terhubung. We are one family. Kita bisa apa adanya di sini. Kita nggak perlu jadi orang lain. Kita nggak fokus untuk hanya saya harus dikenal, become popular, menjadi sesuatu atau satu konten yang kontroversial. No. Saya nggak perlu itu semua. Karena kita tahu kehidupan kita harus dirajut day by day di dalam authenticity, di dalam keaslian. Dan itu nggak bisa jadi orang lain. Karena kita semua nggak sempurna. Kita perlu perbaikan. Kita perlu pertobatan tiap hari. Kita perlu pengakuan dosa tiap hari. Dan kita harus melangkah. Bedanya waktu kita melangkah dalam perbaikan, waktu kita melangkah dalam pertobatan, dalam kebenaran, kita udah gak mau sendiri lagi. Kita mau progres kita bukan hanya terlihat, tapi bisa melibatkan banyak orang, banyak teman, banyak saudara di dalamnya. Supaya kita gak maju sendirian. Tapi sebagai satu tubuh Kristus, bangunannya Allah, kita punya fokus. Seperti di episode pertama, jangan jadi Kristen sendirian dong. Jangan menang sendirian, jangan nikmati sendirian. Ajak orang lain, ajak teman, ajak keluargamu menjadi Kristen. Apa yang kau bisa rasa cicipi enak di hidupmu, kasih bagi ke orang lain juga supaya bisa nikmatin. Sama. Jangan damai, jangan cuma sejahtera sendirian. Bagi damai, bagi sejahtera. Kasih tahu cara bertobat, kasih tahu cara minta maaf. Jadi kita nggak hanya konten atau bicara yang bagus doang. Emang nggak pernah buat salah ya? Emang nggak ada kurangnya emang. Kan kita bukan malaikat, kita manusia. Justru waktu kita terbuka apa adanya, tetapi tetap berpijak pada dasar firman kebenaran, kita nggak jadi orang yang malu, minderan, no. Kita jadi orang yang berani, bangga, kagum, dan terhormat. Kenapa? Karena kita tahu kita adalah kawan sekerja Tuhan dan Tuhan mengutus kita untuk pergi menjadi garam dan terang. Dan itu kehormatan, kebanggaan saya. Saya nggak sempurna, banyak kurangnya. Ada hal-hal nanti kita lihat, saya juga perlu perbaikan. Tapi saya sadar, hidup saya berharga, saya dilindungi, saya dijaga, dipelihara oleh Tuhan dan saya nggak mau sendirian. Itulah kenapa saya terus belajar dalam prinsip yang ketiga. Antara yang baik dan yang jahat saya nggak mau satukan. Saya harus bisa hidup dalam yang baik, dalam yang benar dan setia di sana. Yes, saya harus melawan. Saya harus kelola, mengatasi setiap yang jahat, setiap yang gak berkenan. Every single day. Gak apa-apa. Karena saya tahu kasih karunia Tuhan dalam hidupku itu cukup. Nah kan pertanyaannya begini. Kita udah dengar prinsip-prinsip tadi untuk bisa berdamai dengan diri sendiri. Tapi kenapa sih
dalam keseharian kita masih aja susah. Masih aja sulit untuk berdamai dengan diri sendiri. Ada beberapa alasan nih. Kenapa kita sulit berdamai dengan diri sendiri? Yang pertama adalah karena kita masih keras kepala. Keras kepala, bebal. Kejadian 4 ayat 6-7 berkata, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa mengintip tuh di depan pintu. Ia sangat menggoda, tetapi engkau harus berkuasa atas itu. Persis seperti apa yang tadi baru saya share sedikit ya di menit-menit sebelum ini. Nggak gampang buat saya. Bagaimana saya hidup sebagai gembala, punya keluarga, istri, 2 orang anak, lalu saya juga punya banyak teman, punya banyak komunitas. Saya harus beradaptasi dengan teman-teman saya, bukan hanya Kristen, di berbagai kalangan, di berbagai generasi. Tapi saya bersyukur, saya bisa tuh keluar rumah tanpa harus menjadi orang yang berbeda. Saya nggak perlu memiliki beberapa image untuk ditampilkan di keseharian hidup saya, enggak. Saya ya FJ, Father Joshua Supit, apa adanya. Walaupun saya juga harus ada terus dalam pertobatan. Bergumul dengan hal-hal tabiat-tabiat yang masih lama perlu dikikis every single day. Kenapa? Karena iblis suka muncul. Dia kan nggak tinggal diam. Dia keliling mencari mangsa. Dia menunggu waktu yang tepat. Makanya kita harus berjaga-jaga, waspada. Disinilah saya belajar bahwa yes, saya juga punya visi dalam hidup. Punya misi dalam hidup, punya tujuan. Tapi saya juga harus belajar bahwa harus bisa mengerti kata cukup. Kata rest, kata meditate, kata solitude. Supaya apa? Supaya di momen-momen itu saya tidak jadi keras kepala, nggak jadi bebal. Akhirnya saya bisa diajak diskusi. Waktu kita nggak keras kepala, nggak bebal, kita akan mudah untuk mendengar. Waktu kita kasih waktu diri hidup mendengar, dari kita mendengar akan masuk ke dalam, diproses ke hati. Disitulah terjadi pergumulan yang baik, momentum kesadaran atau dicerahkan, diselaraskan lagi dalamnya. Akhirnya kita ngerti, bisa ngaca tanpa cermin pun kita bisa mengaca di diri kita. Hal-hal yang perlu perbaikan, hal-hal yang dimana kita mungkin ditegor untuk ada perubahan. Itulah kenapa yang pertama, ayo dong jangan keras kepala. Nah seringkali kita suka jadi bebal keras kepala, kenapa? Karena kita suka gak mau jujur sih. Gak mau ngaku kesalahan malah ditutupin. Makanya yang pertama kan syaratnya tadi. Rendahkan hati, berani minta maaf, mohon ampun sama Tuhan. Kalau udah melewati itu, kita gak akan sulit juga dengan diri sendiri. Gak perlu ada yang ditutup-tutupin, selama kita masih menutupin kesalahan, kekurangan. Kita akan susah diskusi. Nggak ada ruang untuk perbaikan. Padahal nih, seorang pembawa damai itu adalah orang yang setia sama firman. Orang pembawa damai itu menjadikan firman sebagai landasan hidup. Walaupun banyak tantangan yang harus dilalui. Pembawa damai adalah orang yang berani menghadapi persoalan dan kesulitan yang ada. Tanpa berniat untuk menghindar, apalagi lari dari kenyataan yang dihadapi. Tahu juga nggak bahwa pembawa damai adalah mereka yang berani mengambil keputusan dalam situasi sulit apapun untuk nggak terjerat dalam lingkaran yang jahat, yang salah. Sehingga hidup kita tuh nggak berlarut-larut, buruk terus, tidak merdeka terus, terpenjara terus. Padahal kita masih justru berempati bagi orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita justru harus punya waktu berempati, menangis bagi keluarga, saudara, teman-teman kita yang belum kenal Yesus, yang gak punya dasar kebenaran. Masih terikat hidup dalam standar dunia, patokannya masih dunia. Justru kita harus menangis buat mereka dan berdoa tiap hari buat mereka. Nah jangan kita udah Kristen atau kita udah lama kenal Tuhan, bergereja, gak maju-maju. Gak bertumbuh, gak berkembang, gak berprogres. No, kita adalah pembawa damai. Pembawa damai harus berani membuat keputusan. Sekalipun keadaannya sulit. Demi kasih
kuasa dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang kedua, kenapa sih susah berdamai sama diri sendiri? Karena masih hidup dalam kesombongan dan keangkuhan. Ini salah satu topik pergumulannya saya. Memang saya sudah menang atas dosa-dosa lalu, dosa-dosa lama, kegelapan. Tapi saya kan masih juga daging. Saya masih minum kopi, kan makanya morning coffee with Josh. Jadi saya minum dulu ya, kopi bentar. Jadi saya juga masih punya banyak kekurangan. Saya sadar salah satu kekurangan saya itu kadang-kadang saya suka so tahu. Suka sombong juga tanpa saya sadar. Ya ada tabiat begitulah. Makanya saya perlu perbaikan tiap hari. Saya perlu ditegur, dinasehati. Firman menegur. Istriku menegur, memberitahu. Memberi masukan. Keadaan bisa menegur. Tinggal tergantung gimana kita meresponi. Nah saya belajar dari pengalaman, saya nggak mau menolak. Atau melawan teguran atau masukan, nasihat, no, rugi saya. Justru saya belajar sampai hari ini. Dari banyak saya yang gak bagusnya, saya bersyukur kasih karunia Tuhan. Membawa saya menjadi seorang pria yang sejati, laki-laki yang benar, suami yang baik, ayah yang benar, ayah dan suami yang sopan, menjadi hamba Tuhan, pemimpin rohani. Di kehidupan saya bisa bertemu, berjumpa, bergaul dengan sebanyak-banyaknya teman dan orang. Dan itu adalah kehormatan yang perlu dijaga. Dirawat. Kenapa? Karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Itu sebabnya saya juga ditegur. Ada kadang-kadang mulai belagu, merasa benar, sombong. Nah ini diingetin lagi. Karena kalau gak mau diingetin, saya gak akan jadi pembawa damai. Dan saya akan susah dengan diri sendiri untuk bisa punya damai. Yesaya 2 ayat 11 katakan manusia yang sombong akan direndahkan dan orang yang angkuh akan ditundukkan dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi saya diingetin lagi juga, nggak boleh, jangan. Boleh menghargai diri, nggak usah berlebihan. Belajar melihat, menerima, memperhatikan orang lain. That's our duty. Hidup kita diberkati untuk memberkati. Kita kuat untuk membantu yang lemah. Menjadi saluran berkat. Itu fungsi kita every single day. Di morning coffee ini doa saya itu juga bisa terjadi. Karena pembawa damai itu berarti hanya berniat untuk selalu berbuat kebaikan bagi sesamanya. Dahsyat ya. Pembawa damai itu niatnya hanya selalu berbuat baik untuk sesamanya. Pembawa damai itu berarti orang yang rela berkorban menahan diri. Walaupun harus menderita. Dan yang terpenting tidak terjadi keributan atau kekacauan. Itu pembawa damai. Fokusnya damai bukan kekacauan. Damai bukan bawa ribut. Ya, ini penting. Makanya perlu kerendahan hati. Sama-sama yuk berteman, bergaul. Belajar dalam komunitas, dalam unity, fellowship, dalam persahabatan supaya apa? Kita bisa dikikis, kita bisa mendengar apa yang orang lain katakan tentang kita dari helikopter view. Ada hal-hal yang kita sulit untuk melihat diri kita sendiri, tapi izinin orang lain. Sekali-sekalilah ngomong apa adanya, belak-belakan sama kita. Kurangnya kita, jeleknya kita. Saya bilang, saya kadang-kadang suka sombong, suka belagu karena kondisi keadaan. Tapi ada banyak hal kadang-kadang saya juga meneteskan air mata. Kenapa? Karena dalam kekurangan juga kita everyday. Hidup ini kan gak selalu konstannya bagus. Konstannya stabil. Sometimes up, sometimes down. Dalam banyak hal. Dalam communication, dalam relationship, in finance. Terus dalam bekerja. Dalam kita berhadapan dengan orang lain. Situasinya itu kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang ada di bawah, ada banyak hal kondisi lingkungan mempengaruhi. Tetapi pembawa damai, apapun keadaannya, tidak membuat keributan, tidak membuat kekacauan. Justru apapun keadaannya, selalu berniat membantu orang lain. Itu pembawa damai. Nah, pembawa damai mengutamakan kepentingan orang lain dibanding kepentingan diri sendiri. Akhirnya kalau kita belajar mengutamakan kepentingan orang lain, belajar membuat hidup orang lain lebih mudah, lebih baik, lebih enak. Ya yang ketolong juga bukan hanya mereka yang kita bantu, tapi diri kita sendiri. Untuk membawa diri kita keluar dari lingkaran si jahat. Kesombongan, kebelaguan.
keras kepala, bebal hati. Kita akan lewati semua. Kenapa? Karena kita mau hidup kita dipakai oleh Tuhan jadi saluran berkat. Akhirnya Tuhan sendiri akan memperbaiki, membentuk kita menjadi bejana yang baik. Dan yang terakhir, alasan kenapa orang susah berdamai dengan diri sendiri. Kenapa? Karena masih hidup dalam kemunafikan. 1 Yohanes 4 ayat 20 katakan apa? Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia benci saudara, itu mah munafik. Maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihat, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Orang munafik selalu mengatakan yang tidak sesuai dengan apa yang dilakukannya. Makanya saya anjurin, bukan yang anjurin juga, tapi saya kadang-kadang suka enek juga kalau melihat konten-konten kontroversial, apalagi konten-konten kontroversial yang dibuat sama anak Tuhan, tapi sebenarnya dianya juga nggak di situ, dianya juga nggak melakukan, hanya demi popularitas, demi, selalu saya katakan, demi penyanjungan diri sendiri. Kayaknya kita udah mesti stop deh, keluar dari lingkaran itu. Kita hormati sosial media, kita senang dengan sosial media, dengan dunia internet, dunia digital, tapi kita harus juga punya kemampuan untuk tidak terlibat dalam bentuk kejahatan apapun, apalagi tidak memuliakan Tuhan. Jadi you better stop. Karena apa? Percuma kelihatan keren, kelihatan sakti di sosmed, tapi di realita diri, di realita keluarga, apalagi orang-orang juga tahu kamu gak seperti yang kamu ucapkan atau kamu bicarain. So don't do that. Jadi kita belajar aja hidup apa adanya. Mulai dari keluarga dulu, dari teman-teman. Bahkan saya, dari teman-teman yang gak Kristen, yang gak kenal Tuhan. Saya berdoa mereka bisa punya cerita yang benar. Kesaksian yang benar, yang tulus, suci. Konsisten tentang hidupku. Tidak jadi batu sandungan. Pembawa damai. Jangan jadi batu sandungan. Kan pembawa damai. Berdamai dari diri sendiri. Dan kita punya waktu. Dan Tuhan mau bantu kita. Supaya kita nikmati. Yes, anak-anak Tuhan bisa hidup dalam damai dan sejahtera. Karena orang munafik selalu ingin terlihat baik. Sementara dia itu adalah tidak baik. Itu munafik. Orang munafik adalah orang yang bermuka dua. Nah kebayang dong, pembawa damai itu ibarat orang yang saling berjabat tangan atau salaman. Hingga ada rasa untuk berdamai, agreement, sepakat. Itu pembawa damai. So kita gak bisa bermuka dua, brosis, termasuk untuk diri saya sendiri. Seperti orang berjabat tangan, shake hand, powerful relationship, belief, agreement, trust. Nih berjabat tangan nih, shake hand, family forever. You know why? Karena hidupnya bukan buat diri sendiri, tapi dia dipanggil untuk jadi berkat. Bersama dengan orang lain, bersama dengan keluarga, bersama dengan komunitas. Supaya kasih dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itulah kenapa pembawa damai harus proaktif untuk melakukan yang baik. Pembawa damai jangan pernah kecil hati. Ya boleh ada momen-momen sedih kecil, jangan kelamaan, jangan berlarut-larut. Bangkit. Supaya apa? Supaya kita tahu bahwa Yesus sudah lebih dulu berkorban. Yesus sudah lebih dulu bekerja keras, melayani tanpa pamrih dengan luar biasa. Teladani Yesus, fokus kepada salib, pengorbanan serta kuasa kebangkitannya. Sehingga kita tidak menyerah. Dan saya berdoa lewat Morning Coffee hari ini, iman Anda, spirit Anda, semangat Anda dibangkitkan lagi. Terlepas dari kondisi keadaan apapun, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Setiap mujizat yang Anda butuhkan hari ini, Tuhan berikan buat Anda. Terlepas dari itu semua, kita punya Tuhan yang hidup. Kuasanya tidak berubah sampai selama-lamanya. Tapi Dia mau dimanapun Anda berada hari ini, dalam hidupmu ada damai, ada sejahtera. Terima dengan iman, damai dari Tuhan, masuk, hadir, tinggal di hidup hatimu. Rawat, pelihara, lakukan apa yang tadi kita telah dengar, sharing ke teman-teman, sharing ke saudara, supaya kita jangan sendirian. Damai yang kita punya, bagikan kepada orang lain. Terlepas dari apapun kondisi keadaannya, jika ada damai, jika ada sejahtera, jika ada ketenangan, maka ada kata cukup. Di dalam kata cukup, kita akan berdoa. Dalam hadirat Tuhan. Berdoa, berdoa,
berdoa kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang selalu memberi terbaik buat kita. Have a blessed day. God bless you semuanya, dan izinkan saya tutup di dalam doa. Bapakku, berdoa di dalam namamu Yesus buat setiap keluargaku, teman-temanku dimanapun mereka berada dalam Morning Coffee ini. Aku berdoa kiranya kau curahkan damai sejahtera di setiap hati, kehidupan, keluarga, teman-temanku, Forward Living Church atau dimanapun mereka berada. Berikan damai, hadirkan damai-Mu, sejahtera-Mu. Dalam nama Yesus, apapun kondisi keadaan mereka, kuasa-Mu terlalu besar, kasih-Mu tidak terbatas, membawa, melindungi, dan memberkati setiap keluarga teman-temanku saat ini juga. Terjadi damai sejahtera, terjadi sukacita di dalam kehidupan kami semua, komunitas kami semua, khusus yang ada di Morning Coffee ini. Kami terima, kami siap menjadi berkat, kami siap menjadi pembawa damai yang baik, bukan batu sandungan. Namamu dipermuliakan, di dalam namamu Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa pada episode berikutnya. God bless you.